Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Operator Madrasah dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama kita di tutorial e-learning Madrasah. Kali ini kita akan membahas yang pertama, cara melakukan backup database e-learning. Yang kedua, cara melakukan restore database. Nah, pada tutorial kali ini saya akan mencoba memasang kembali data e-learning ini ke server, ataupun kita bisa memindahkannya ke komputer server yang baru ya, dengan menggunakan data backup server sebelumnya yang kita gunakan ini. Nah, baiklah Sobat Operator, silakan menyimak tutorial singkat ini. Cara melakukan backup dan restore aplikasi e-learning. Langkah pertama, kita jalankan aplikasi e-learning kita secara lokal. Selanjutnya kita login. Kita masuk di menu backup dan restore. Nah, Sobat Operator, untuk melakukan backup database e-learning ini bisa kita lakukan secara berkala dengan tujuan agar kita terhindar dari yang namanya kehilangan data. Misalkan kita nantinya terjadi error ataupun aplikasinya tidak bisa dibuka, kita ingin memindahkan data kita ya ke server yang baru. Jadi kita bisa memanfaatkan ya menggunakan menu data backup ini. Nah, pada tutorial kali ini kita akan melakukan 3 backupan data ya. Yang pertama pada menu backup aplikasi ini, yang kedua backup data MariaDB, ketiga backup data web yang terdapat di folder installer e-learning. Ketika kita melakukan backup database pada menu aplikasi ini, bisa dilakukan secara langsung ya. Misalkan aplikasi kita sedang dijalankan secara online ataupun sedang diakses oleh pengguna. Jadi bisa kita lakukan ya backup secara langsung. Akan tetapi untuk backup data MariaDB dan backup data webnya nanti, saya sarankan agar tidak diakses dulu ya oleh penggunanya. Sama ketika kita melakukan restore database. Langsung saja yang pertama kita lakukan backup database yang ada pada tampilan menu aplikasi ini. Oke, selesai. Kita tampilkan dalam folder. Kemudian saya akan memindahkan di folder penyimpanan ya yang sudah saya siapkan. Nah, di sini saya menyimpannya di folder backup ya. Nah, kita minimize. Nah, untuk backup selanjutnya, yaitu backup data MariaDB dan backup data web, kita akan meng-close dulu ya, logout dulu aplikasi ini. Kita tutup. Ya. Kemudian kita masuk ya di installannya, yaitu di C. Kita cari kemudian di folder e-learning madrasah. Nah, ini ada dua ya. Folder MariaDB dan data web, ini kita kopikan. Kita masukkan ke dalam folder penyimpanan kita. Backup saya ya. Nah, Sobat Operator, selesai sudah ya proses backup kita mengkopinya ke dalam folder penyimpanan kita. Nah, untuk tahap selanjutnya, jika Sobat Operator ingin memindahkan file backup ini ke server baru, silakan untuk di copy ya file backup ini, MariaDB-nya, data web, kemudian SQL-nya. Nah, kali ini saya akan memasang kembali ya data ini ke dalam server saya dengan menggunakan aplikasi e-learning yang masih fresh ya, yang masih kosong. Nah, Sobat Operator, pada tampilan dashboard ini bisa kita lihat bahwa aplikasi yang saya gunakan masih kosong ya, belum ada datanya. Jadi kita akan melakukan backup, restore ya ke dalam aplikasi ini sehingga kita tidak perlu lagi ya menginput data dari awal. Langsung saja kita backup dan restore. Nah, untuk melakukan restore database ini, di sini ada peringatan ya, agar kita hati-hati melakukan restore database, pastikan aplikasi sedang tidak digunakan oleh stakeholder di madrasah Anda. Jadi ada baiknya kita cek lagi ya, makanya kita lakukan secara localhost dulu ya.
secara offline ya untuk melakukan restore database. Jangan dilakukan secara online sehingga bisa diakses oleh pengguna. Sebelum kita melakukan restore, kita cari dulu ya tempat penyimpanan backup kita tadi. Tadi saya menyimpannya di backup. Nah, ini ya file backup ini tadi masih format zip. Sekarang kita ekstrak dulu ya. Nah, sudah kita ekstrak. Ini file ini ya. Nah, yang akan kita upload nantinya. Oke, kita coba restore. Nah, kita klik di sini. Nah, kita cari ya. Backup 2, backup. Nah, ini filenya kemudian kita open. Kita klik restore. Oke, sambil menunggu datanya. Proses restore ini ya bisa berlangsung selama beberapa menit tergantung spek server yang sobat operator gunakan. Semakin tinggi semakin cepat. Oke sobat operator, sudah selesai ya. Jadi ada 11.841 data berhasil di-restore. Nah, jadi untuk proses restore ini tergantung penggunaan aplikasi e-learning yang digunakan ya. Misalkan penggunanya semakin banyak ataupun semakin lama di backup, jadi data yang adanya semakin besar juga file backupnya. Jika sudah, kita cek tab baru atau ini bisa kita close ya. Kita buka localhost, kemudian kita coba login untuk mengecek datanya. Nah, sobat operator, jadi data-datanya sudah masuk ya. Sini eksekutifnya guru, kemudian siswa. Nah, kemudian record loginnya juga ya sudah masuk semuanya. Kita cek data-datanya sudah masuk, profil. Ya. Ruang kelas, mata pelajaran, semuanya. Cek usernya, guru. Ya, sudah masuk ya dengan file-file fotonya langsung. Nah, pada tampilan aplikasi ini di list user ya ataupun menu data lainnya, kita sudah melihat bahwa datanya sudah masuk. Nah, untuk tahap selanjutnya kita akan mengecek ya apakah data-data yang sudah kita lakukan backup bahan ajar di guru Mapal ataupun guru masing-masing itu masih ada. Kita buka salah satu guru. Kita coba login. Nah, ini ya. Jadi untuk bahannya masih ada, siswanya masih ada. Kita cek untuk kelasnya. Kita lihat standar kompetensi ada, standar KKN ini sudah diisi, RPP-nya ada, kemudian bahan ajar. Nah, di sini terdapat icon ya tampilan bahan ajar yang diisi oleh guru Mapal tersebut. Sekarang kita coba buka. Nah, belum muncul ya. Kita buka, halaman tidak ditemukan. Nah, oke, silakan kita close dulu. Kita logout. Nah, jika terjadi demikian, maka tahap selanjutnya kita akan melakukan backup data web. Nah, bagaimana caranya? Pertama kita harus melogout dulu ya dan menonaktifkan aplikasi e-learning ini. Oke, ini masih bisa ya diakses. Sekarang kita akan menonaktifkan dulu ya sebelum kita mengcopy ya data web. Kita masuk di menu aplikasi installannya. Kemudian kita pilih share. Kita pilih delete
SRP ya, Run as Administrator, untuk menonaktifkan aplikasi e-learning ini. Oke, kita kembali ke browser kita. Sekarang coba kita refresh. Nah, sudah nonaktif ya. Baru kita melakukan proses backup data web. Nah, di sini tadi kita menyimpannya data web. Ini kita kopikan ya ke dalam installernya. Kita lihat di C e-learning. Nah, data web kita pastekan di sini. Nah, sudah selesai ya Sobat Operator. Nah, selanjutnya kita kopikan ya data MariaDB-nya. Kita pastekan di sini. Kita pilih replace saja. Oke, selesai. Selanjutnya kita akan menjalankan kembali ya aplikasi e-learning-nya. Ini belum aktif, kita aktifkan lagi. Kita pilih menu share. Kemudian kita jalankan create SRP ya. Klik kanan, run as administrator. Klik yes. Oke, selesai, dia menutup sendiri. Kita kembali jalankan ya. Kita refresh. Oke, sudah aktif. Nah, sekarang kita coba login kembali ya menggunakan akun guru yang tadi. Oke, kita cek di kelasnya. Kita cek lagi. Ya, masih ada KKM-nya, rencana pembelajaran ada, kemudian bahan ajar. Nah, tadi kita lihat ya, ini ada video, kemudian file PDF, ada file Word. Kita coba buka. Saya punya bidang Cartesius ini Y. Nah, videonya sudah tampil ya. Kemudian kita lihat file trigonometri untuk file PDF. Nah, sudah tampil juga ya untuk filenya. Ya, sudah. Nah, Sobat Operator, sampai tahap ini, jika kita sudah bisa membuka bahan ajar berupa video, file dokumen, ataupun foto ya, yang diupload oleh guru, artinya kita sudah berhasil ya melakukan backup secara menyeluruh dan siap untuk digunakan. Nah, Sobat Operator, cukup sekian ya tutorial dari saya. Mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat. Saya Syarul Mubarak mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.